Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Perkenalkan ya, wabarakatuh. nama saya Rahendika Ratik Kalindra dari BPD Kabupaten Magelang. Alhamdulillah saya di sini diamanai sebagai moderator juga di sini ya, selain ketua kelompok. Oke, untuk pembahasan kali ini kita dapat tugas untuk membuat diskusi terkait isu terkait smart city ya. Nanti kita mengangkat tentang smart city, di mana kita akan membahas tentang isu-isu apa sih yang ada di lingkungan kantor teman-teman semua. Mungkin beberapa teman-teman di sini pasti ada lah, pasti di lingkungan kantornya itu kan ada aplikasinya lah, seperti itu. Salah satunya itulah untuk menunjang smart city itu kita menggunakan digitalisasi. Saya jelaskan ya terkait Smart City ya sebagai pengantarnya. Smart City adalah sebuah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada warga dan masyarakat. Dari ketercapaiannya itu bagaimana caranya Smart City itu bagaimana kota itu dapat membangun kota yang menjadi melek teknologi gitu teman-teman. Paham nggak teman-teman? Nah, itu salah satunya itu untuk pelayanan masyarakat juga sih nantinya. Ada beberapa kategori smart city itu kayak smart economy, smart life, smart living, smart people, smart mobiling, dan smart governance. Gitu ya teman-teman. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa googling lah ibaratnya seperti itu. Oke, tema kita pada hari ini kita membahas tentang Magelang Smart City karena pada akhir-akhir ini kan kita Magelang dikejar-kejar untuk menjadi Smart City ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja pembahasan isu di lingkungan kantor masing-masing. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mengangkat tentang isunya, monggo dipersilakan. Ya, mulai dari saya ya, Mas Dika dan Oke, teman-teman. sekalian perkenalan ya Mbak ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Endah Wulansari. Saya sebagai perawat ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Membahas Smart City ya, Mas ya. Ya, Yes. teman-teman ya. Karena saya ada di bidang kesehatan dan saya di rumah sakit, ini ada satu aplikasi yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Salah satunya adalah namanya Klik Merah Putih. Di Klik Merah Putih itu fiturnya isinya pendaftaran online, kemudian konsultasi dengan dokter secara online, terus kemudian konsultasi gizi online juga bisa. Untuk pendaftaran online-nya itu bisa klik di merah putih, terus daftar mau ke dokter spesialis apa. Kemudian untuk yang konsultasi dengan dokter juga kita bisa milih mau konsultasi ke dokter apa, ke dokter spesialis apa, nanti kita tinggal klik. Kalau udah direspon nanti kita bisa chatting langsung atau bisa video call sama dokternya gitu. Itu kelebihannya memudahkan ya. Kalau kelemahannya mungkin bagi warga yang rumahnya agak terpencil terus nggak punya fasilitas HP, smartphone gitu, nggak bisa mengunduh aplikasi ini. Jadi mereka tetap misal mau periksa manual gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Endah udah mengangkat isu terkait dengan aplikasi Klik Merah Putih. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman terkait aplikasi ini, ada yang penasaran atau menanyakan tentang apa gitu tentang Klik Merah Putih ini. Mungkin ada yang sudah menggunakan mungkin. Monggo dipersilakan. Mau tanya Mbak Endah. Oke, Mbak Ratih. Untuk aplikasi itu, ya nama saya Ratih ya, mau tanya Mbak Endah. Apa aplikasi itu sekarang udah terasa efektif belum Mbak? Misalnya udah bisa ngurangi antrian atau gimana gitu Mbak? Udah bisa belum?
Kalau sampai saat ini masih belum ya Mbak Ratih, soalnya kalau daftar lewat online itu tetap kita harus daftar antrian ke dokter spesialisnya juga harus lewat loket yang biasa, lewat loket. Sama kayak yang daftar manual. Masih ngantri lagi gitu ya berarti Mbak? Iya. Berarti nggak ada spesifikasi kayak yang yang dia daftar di situ nanti ada ruangan khusus untuk khusus yang daftar di situ nanti gitu, tetap ngantri berarti ya? Sementara ini pendaftaran itunya masih tetap sama kayak yang pendaftaran manual. Antriannya loketnya masih sama. Berarti cuma kan dia memotong bisa, antrian yang di umum gitu ya Mbak? Ya, cuma dia kan bisa daftar berapa hari sebelumnya gitu. Ya. Nggak langsung hari itu. Iya. Iya. Oke, iya, terima Mbak kasih Endah. sekali. Oh, Ya. ada pertanyaan nih dari Mbak Niken. Moga silakan Mbak Niken. Itu untuk yang tadi kan kita bisa konsul sama dokter ya. Ya. Itu untuk semua dokter yang ada di RSUD apa cuman baru poli-poli tertentu Mbak yang menerapkan pakai sistem itu? Sementara ini belum semua, baru spesialis jantung dan pembuluh darah, urologi sama anak, sama klinik umum. Jadi belum semua bisa konsultasi secara online. Gitu. Ada yang lain mungkin? Izin tanya juga Mbak Endah. Ya. Itu pelayanannya 24 jam atau ada waktu tertentu untuk membalas gitu ya Mbak? Sebenarnya kalau konsultasi online itu 30 detik kemudian dokternya harus segera merespon. Cuma kalau dokter itu kan kesibukannya beda-beda. Jadi nggak bisa misal kita klik terus 30 detik kemudian direspon sama dokternya gitu. Kalau aturannya sih sebenarnya 24 jam bisa. Cuma belum jalan sih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke ya, jadi kayaknya sudah cukup. Oke, siap. Jadi kita dari isunya Mbak Eda kita dapat menyimpulkan ya, tetap masih ada kelemahan dan kendalanya, termasuk di SDM ya, berarti ya itu yang berkaitan dengan SDM. Berarti sama terkait ekonomi juga itu bisa itu, karena nggak semua bisa beli iOS lah ibaratnya seperti itu. Oke, mungkin mau dilempar kemana Mbak Indah? Langsung lanjut saja ke Mbak Niken mungkin ya. Oke, silahkan Mbak Niken. Mbak Endah, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Niken Ratnaratri dari Dinas Pertanian dan Pangan. Sama seperti Mbak Endah tadi, di instansi kami Dinas Pertanian dan Pangan, kami juga memiliki beberapa aplikasi yang dapat membantu menunjang pelaksanaan tugas kami. Salah satunya adalah aplikasi Simluhtan. Aplikasi Simluhtan adalah aplikasi penyuluh pertanian yang mencangkup data kelembagaan penyuluh tingkat kabupaten dan kota, data ketenaga kerjaan, serta data distribusi bantuan dan kartu tani tingkat desa. Untuk sebenarnya aplikasi Simluhtan sendiri ini intinya memudahkan bagaimana kita dinas menentukan distribusi hibah untuk kelompok tani serta distribusi kartu tani bagi yang berhak dan pantas menerima. Sebenarnya untuk aplikasi Simluhtan sendiri ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan ya teman-teman, sama seperti aplikasi yang sebelumnya. Di mana kelebihannya itu salah satunya bisa kita lihat dari efektif dan efisiennya kita dalam menjalankan tugas dinas. Untuk kekurangannya sendiri, aplikasi ini kan masih dijalankan dengan admin yang rata-rata berusia lanjut ya. Jadi terkadang mungkin ada kelompok tani yang terlewat atau mungkin datanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diminta di aplikasi sehingga menghambat proses penyebaran distribusi bantuan atau keterlambatannya proses pembuatan kartu tani seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semua? Oke, Mbak Niken, moga ada pertanyaan. Silahkan Mbak Indah. Iya, Mbak Indah silahkan.
Kan itu yang bisa pakai aplikasi itu siapa aja? Oh, kalau aplikasi ini belum di-floor ke masyarakat umum, Mbak. Jadi baru sekitar cuma penyuluh pertanian sebagai petugas input. Nanti data dari penyuluh itu kita dapat dari desa atau kelurahan. Seperti itu terkait kelompok taninya. Berarti cuma PPH tok ya? Oh, Ya, PPL. betul. PPL. Baru sejauh ini baru sampai PPL, Mas. Tingkatnya belum bisa di-floorkan ke masyarakat umum. Oke, siap. Ya. Mungkin karena Oke, Mbak pangsanya Niken. itu ya memang beda sih, karena itu lebih Ya, ke penyuluhan. betul. Lebih ke Takutnya kan kebijakan nantinya. nanti disalahgunakan, misal kayak Ya, kebutuhan betul. pupuk dan lain sebagainya kan nanti. Mungkin Oke, kedepannya ada aplikasi yang khusus buat masyarakatnya, Mbak Niken. Ya, itu nanti saya jadikan saran dan masukan untuk instansi ya, Mbak. Terima tata kasih. cara Sama-sama, menanam Mbak. cabai. Itu bisa itu masuk itu. Oke ya, terima kasih Mbak Niken. Untuk selanjutnya mau Ya, lempar kemana Mbak Niken? sama-sama. Selanjutnya boleh untuk Mbak Ariska Diah. Oke, Mbak Arika. Terima kasih Silakan. Mbak Niken. Sama-sama. Saya Arika Diariza Umami, bertugas di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang sebagai pengelola sarana wisata. Kebetulan berbicara masalah smart city ya, smart city di Disparpora itu belum memiliki aplikasi khusus yang didevelop langsung dari Disparpora, tetapi kami bekerja sama dengan Diskominfo. Ada namanya aplikasi Jelajah Magelang. Jelajah Magelang itu adalah satu aplikasi yang berupaya membantu pelaku UMKM dan pelaku pariwisata di Kabupaten Magelang. Jadi masyarakat dapat mengunduh di Play Store, Google Play Store itu Jelajah Magelang. Kemudian pelaku UMKM, pelaku pariwisata itu dapat mengupload jualannya atau datanya terkait pariwisata, UMKM, kemudian nanti di sana tertara lokasi. Jadi itu aplikasi itu seperti Google Maps-nya Kabupaten Magelang. Di bidang pariwisata mencantumkan data berupa data pariwisata, wisata alam, religi, budaya, candi, kemudian desa wisata, wisata kuliner, balkondes, dan ada juga informasi mengenai hotel, homestay, kerajinan, oleh-oleh, event tahunan, dan lain-lain. Itu dari saya. Apabila ada pertanyaan, disilahkan. Mbak Ica, izin tanya. Iya, Mbak Niken. Untuk aplikasi Jelajah Magelang itu udah dilengkapi sama kayak tadi kan include di dalamnya UMKM Balkondes ya Mbak ya. Itu udah ada kayak booking tiket wisatanya atau segala macamnya belum sih Mbak? Kalau sebenarnya itu kan yang mendevelop kan dari Diskominfo. Kami dari Disparpora hanya seperti nebeng ya, promosi pariwisata di sana. Jadi kita untuk teknisnya memang bukan di Disparpora tetapi di Diskominfo. Jadi kalau misal memang ada seperti layanan chat atau apa itu nanti masuknya ke Diskominfo. Jadi kita hanya menyediakan data-data desa wisata yang ada di Kabupaten Magelang, data destinasi seperti itu. Jadi mungkin di sana hanya tertera contohnya nih ada wisata kuliner Beong. Nah, di situ ada lokasinya di mana, mungkin mencantumkan nomor telepon, bisa juga ada fitur untuk pesan ya, mungkin seperti itu yang dimaksud Mbak Niken ya. Tapi untuk teknisnya itu sih dari Diskominfo-nya gitu. Kalau untuk yang pariwisata memang general deskripsi dan lokasi seperti itu. Oke, terima kasih. Sangat menarik ini teman-teman karena berkaitan dengan healing ya teman-teman ya. Iya, betul. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Liburan teman-teman. ya. Oh iya, usul dong bisa tiketing barcode kan nanti bisa. Iya, betul. Iya, cocok. Oke ya, lanjut ya. Mbak Ica mau lempar kemana? Boleh ke Mas Dika atau Mbak Rati dulu nih kira-kira. Ikut aja dong. Mbak Rati dulu Siapa wis. dulu, Mas?
Nggak sweet dulu, Silahkan. Berarti Mas. boleh nanti Mas Dika buat penutup ya. Iya. Oke, Oke. silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Waalaikumsalam Dian warahmatullahi Rahmawati. Saat ini bertugas di Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai penata laporan keuangan. Sebenarnya kalau untuk dinas saya sendiri kebetulan kok belum ada aplikasi sendiri ya. Jadi kami masih menggunakan aplikasi milik pemerintah pusat. Kalau di saya tuh ada SIPD, kalau peternakan ada Ishiknas, kalau perikanan itu ada satu data KKP namanya. Nah, di sini saya akan bahas mungkin yang bagian saya ya, yang di keuangan. Itu ada namanya aplikasi SIPD, itu senjatanya orang keuangan. Mungkin Mas Dika sama Mbak Niken juga udah paham ya, Sudah karena paham. sama-sama di keuangan kami ya. SIPD sendiri itu pengertiannya nih pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Terus gimana sih penggunaan SIPD di keuangan? Ada beberapa fungsi, cuma saya ngambil beberapa aja ya. Itu untuk pengelolaan pengeluaran, pengelolaan penerimaan, juga untuk pelaporan akuntansi. Kelebihan aplikasi ini kalau untuk bagian keuangan ini sangat penting ya, soalnya ini seluruh data keuangan tuh ada di aplikasi ini. Jadi itu dasar untuk membuat laporan keuangan khususnya untuk petugas akuntansi seperti saya. Terus bisa dimanfaatkan dalam penyelenggaraan daerah karena terintegrasi sama BPPKAD, Mas. Jadi bisa untuk mengambil keputusan pemerintah juga. Dan tentunya ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kalau kekurangannya ini, kalau yang saya rasain selama ini sering trouble, apalagi kalau banyak yang mengakses. Jadi misalnya kalau ada batas waktu nih suruh nginput apa, terus kan itu otomatis satu pemerintah atau mungkin satu Indonesia ya nasional kan semua mengakses ke situ, jadi sering banget trouble itu. Jadi kadang solusinya kita kadang tengah malam ngambil tengah malam buka laptop nginput sama juga ya Mas Dika Manikan ya seperti itu. Ya itu penjelasan dari saya. Terima kasih Mbak Ratih. Mungkin ada pertanyaan? Sama-sama Mas. Terkait SIPD. Kalau saya sih paham ya karena saya pelakunya juga, sama Mbak Niken mungkin juga pelakunya. Mungkin tapi Mbak mungkin Eda juga belum menguasai banget ya Mas ya, karena kan ternyata SIPD itu ada banyak sekali fungsinya ya. Ada banyak sekali menunya. ada yang biru nah juga betul bisa. Siap, 2 siap itu macam-macam begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau tanya Mbak Ratih, kalau saya silakan kan juga Mbak Arika. membantu bidang saya untuk menginput kegiatan di SIPD itu. Sama sih kendalanya juga trouble, pastikan server errornya ya. Kalau kayak gitu misal semua kan malam hari nih, semua malam hari. Kemudian tiba-tiba sudah tutup gitu kan. Tapi kita belum selesai input. Apakah apa yang harus dilakukan Mbak Ratih gitu loh? Itu sering juga terjadi Mbak Rika. Kalau biasanya sih kita terus menghubungi dari BPKAD ya. Dari bagian apa sih? Ada yang tahu nggak Mas Dika Mbak Niken? Bagian anggaran. Itu jadi kita menghubungi yang bagian anggaran ya untuk meminta tambahan waktu. Biasanya terus dikasih penambahan waktu karena kendala ini tuh biasanya nggak terjadi di satu dinas. Hampir semua dinas tuh seperti itu. Jadi mau tidak mau anggaran ngasih tambahan waktu karena ini kan juga buat bareng-bareng ya. Maksudnya aplikasi ini nggak cuma untuk dinas ini, tapi kan seluruh Indonesia. Saling berhubungan gitu loh Mbak. Nah, seluruh Indonesia. Jadi ya dikasih waktu tambahan seperti itu. Oke, ada lagi? Sangat menarik sekali sih sebenarnya kita membahas SIPD ya, karena ya itu salah satu aplikasi kita dalam pemerintahan, satu-satunya cuma itu. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau enggak, saya lanjut ya. Lanjut Mas Dika. Oke, siap. Saya langsung aja, tak share screen aja ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Oke ya, ini salah satu
sistem informasi kebencanaan di kita itu aplikasinya seperti ini. Nanti bisa dicek di Google juga bisa. Di sini kita bisa tahu nih di mana ini, misal Mbak Sri itu kejadian apa hari ini, itu kayak longsor apa, terus ini fotonya apa, mau menuju ke lokasi atau enggak gitu teman-teman. Jadi sistem informasi manajemen kebencanaan lah, di situ lebih ke kita memantau ada bencana apa sih itu gitu. Ini ada fotonya juga. Terus kalau kita mau menindaklanjuti menuju ke lokasi atau enggak, itu bisa langsung asesmen di sini. Gitu teman-teman. Ini banyak sih terkait ini, semua menyeluruh khususnya di Kabupaten Magelang. Itu kalau teman-teman, kalau untuk manfaatnya ya sangat sekali bermanfaat sih, karena itu kan berkaitan dengan kedaruratan yang harus kita laksanakan. Keputusan menuju ke lokasi atau enggak, penanganan atau enggak, mau gimana, itu bisa sekali klik di situ. Terus untuk kelemahannya yo enggak bisa semua orang mengakses sih, karena SDM terbatas. Satu, yang kedua terkait Android-nya juga mungkin bisa terbatas sih, tidak, karena emang berat sih kalau aplikasi ini diterapkan di iOS. Gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya Mas Dika. Oke, monggo Mbak, silakan. Untuk aplikasi itu kan itu per desa ya, kalau saya lihat titik bencananya itu. Per desa. Nah, itu untuk yang jadi pelapornya itu masyarakat umum atau ada aplikasi lagi yang ngelink ke aplikasi itu, Mas? Jadi masyarakat itu bisa. Oh. Bisa, cuma nanti beda apa ya jenis, beda kebijakannya. Dia cuma bisa mengakses pelaporan kok. Oh gitu. Berarti satu aplikasi itu tetap itu. Yes. Jadi nanti ketika itu ada pelaporan di aplikasi, tuling gitu kan, berarti ada, oh ini ada apa jenis, ada kebencanaan di situ, kayak tadi merah-merah itu kan kejadian bencana baru aja berarti. Terus kita langsung calling TRC yang di sana. Setiap desa itu kan punya TRC loh, tim reaksi cepat. Nah itu kita kebenarannya, kevalitannya bener nggak sih? Kadang kan sekarang banyak hoak tuh teman-teman, banjir bandang apa ternyata di luar kota. Kalau TRC udah memastikan, oh iya bener, kita baru asesmen, oh oke, kita maju, kita menuju ke lokasi gitu teman-teman. ACC langsung terkait logistik juga, pengiriman juga bisa di situ, bantuan logistik gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman? Sepertinya cukup Kayaknya udah jelas ya. banget ya Mas ya, dari kelima ini. Siap. Oke ya, sangat sekali menarik ya tentang pembahasan kita, karena kita ya emang kita kaum milenial, jadi kita sangat sekali antusias. Ya setelah menganalisa semua masalah-masalah itu, ya masih tetap ada masalah terkait beberapa masalah, kendala-kendala yang bisa kita pecahkan sebenarnya teman-teman. Salah satunya saya tarik kesimpulan ya teman-teman ya, ada beberapa kendala itu tentang sistem yang ada itu, memang beberapa ada yang belum sempurna ya teman-teman ya, kayak yang di klik merah putih itu memang belum sempurna. Lalu yang kedua itu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan, karena tidak semua masyarakat bisa mengakses, bisa paham tentang aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, beberapa aplikasi memang saya lihat itu memang belum ada kayak survei kepuasan, terus itu padahal itu hal yang penting untuk menjadi tolak ukur keberhasilan sistem itu, berapa persen sih keberhasilannya gitu. Jadi sebagai bahan evaluasi nantinya dalam optimalisasi aplikasinya tersebut. Gitu teman-teman. Mungkin ada tambahan untuk penutup ini terkait solusi-solusi seperti masalah-masalah yang sudah disampaikan. Mungkin tambahan sedikit ya Mas Dika dan teman-teman, kalau sebenarnya kita harus upgrade dalam artian upgrade kemampuan SDM, SN khususnya untuk mendukung terciptanya smart city ini dan untuk melayani masyarakat dengan optimal dan melek teknologi ya. Oke, siap, benar sekali. Walaupun masyarakatnya sudah paham, kalau ASN-nya nggak paham ya sama aja toh.
Iya, benar sekali. Jadi ini bisa buat PR buat kita juga ya. Yes, buat kedepannya kita ya harapannya kan kita itu kan agen of change, agen of development gitu. Jadi agen perubahan dan agen pembangunan gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan lagi? Udah Mas. Oke, Cukup, Mas. saya tutup ya. Terima kasih untuk hari ini, untuk diskusinya. Demikian hasil dari pembahasan kelompok kita tentang Magelang Smart City, sebagaimana patutnya kita sebagai menjadi Smart ASN, di mana senantiasa mendukung adanya program-program yang tadi itu. Kita harus patut mendukung karena itu adalah kebijakan dari pemerintah, dan kita harus menunjukkan jiwa yang loyal, ikut mendukung tentang perubahan gitu. Jadi kita perlu nih merubah pola pikir kita yang tadinya mungkin secara manual, kita harus bisa menjadi ASN yang smart ASN gitu teman-teman. Oke ya, saya tutup untuk diskusi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.